Halo sobat pencari kebenaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah Islam dan Nasrani setuju bahwa Allah tidak beranak? Tentu saja Allah tidak beranak. Ini adalah pandangan dari para umat muslim yang karena memiliki kesalahpahaman dengan Nasrani. Karena berpikir Nasrani percaya Allah memiliki anak. Namun benarkah demikian? Mari kita bahas beberapa kesalahpahaman mengenai topik ini. Kebenarannya adalah Muslim dan Nasrani sepakat bahwa Allah tidak beranak. Namun mengapa banyak kesalahpahaman yang terjadi? Mari kita lihat uraian berikut ini. Muslim dan Nasrani setuju Allah tidak beranak. Umat Muslim memegang teguh tauhid, yaitu percaya bahwa hanya ada satu Allah. Karena itu percaya bahwa Allah tidak beranak. Dalam Quran surat 19 ayat 35 menyatakan bahwa tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Namun tahukah Anda bahwa kepercayaan Nasrani juga menyebutkan satu Allah? Tertulis jelas dalam kitab Taurat maupun Injil. Ya, itu dia. Terbaca dalam Taurat Ulangan 6 ayat 4 dan Injil surat 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Kalau begitu, apakah dengan konsep Isa Al-Masih anak Allah? Apakah hal ini bertentangan dengan tauhid atau hanya pemahaman? Berbagai kesalahpahaman mengenai Allah tidak beranak. Sebenarnya banyak konsep yang mengenai Allah yang memiliki anak hanya keliru. Hal ini hanya merupakan salah paham. Beberapa contohnya adalah, apakah Maria menjadi Allah? Dalam Quran surat 5 ayat yang ke-116 menyatakan bahwa, Hai Isa putra Maryam, apakah kamu berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Umat Nasrani tidak pernah menyatakan Maryam adalah Allah. Ia memang istimewa karena mengandung dari roh Allah, seperti yang tertulis dalam Quran surat 21 ayat 91. Namun Maryam tetap manusia biasa. Kepercayaan Maryam bagian dari Allah berasal dari sekte sesat, yaitu sekte Kolindian atau Maryamites dari tahun 350 sebelum Masehi sampai dengan tahun 450 sebelum Masehi. Mereka tersebar luas sampai ke semenanjung Arab pada zaman dahulu. Apakah Allah tidak beranak karena tidak punya istri? Dalam Quran surat 6 ayat 100 sampai dengan ayat 101 menyatakan bahwa mereka membohong dengan menyatakan bahwasannya Allah punya anak laki-laki dan perempuan. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Ayat ini menjelaskan pengertian pola pikir bahwa ada yang menyatakan Allah memiliki anak seperti layaknya manusia. Ia harus memiliki istri untuk mendapatkan keturunan. Tentu saja ini tidak benar. Muslim dan Nasrani enggan Allah tidak memiliki keturunan seperti manusia. Benarkah Allah mempunyai anak perempuan? Quran surat 53 ayat 19 sampai dengan ayat 22 menyatakan bahwa, Hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Mana yang ketiga yang paling terkemudian atau sebagai anak perempuan Allah. Apakah patut untuk kamu laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah sesuatu pembagian yang tidak adil. Contoh kesalahpahaman lainnya dalam ayat ini bahwa Allah tidak suka mempunyai anak karena tidak mau punya anak perempuan. Latar belakangnya adalah kepercayaan masyarakat saat itu, yaitu menyatakan dewa mereka hanya memiliki anak-anak perempuan, yaitu Al-Lata, Al-Uzza, dan Mana. Sekali lagi, tentu saja kita sepakat bahwa hal ini tidak benar. Jadi dapat saya katakan bahwa banyak pandangan yang keliru, karena banyak pengajaran sesat yang beredar pada zaman dahulu. Jika demikian, apakah arti sebenarnya dari istilah anak Allah? Makna anak Allah yang benar adalah umat Nasrani percaya Allah tidak beranak secara fisik. Istilah anak adalah anak Allah hanyalah gambaran atau kiasan. Sama seperti istilah anak sungai, anak kunci, anak tangga dan lainnya. Ataupun misalnya untuk menunjukkan kebangsaan, ada istilah anak Indonesia dan anak bangsa. Semua ini hanyalah gambaran, tentu tidak bisa berarti secara literal. Demikianlah kata anak Allah hanyalah gambaran atau bersifat figuratif. Makna yang sebenarnya adalah berasal dari Allah, seperti anak berasal dari orang tuanya.
Demikianlah Isa berasal dari Allah, satu hakikat dengan Allah, sama seperti manusia dilahirkan seperti manusia juga. Demikianlah istilah anak Allah berarti satu hakikat. Mengapa umat Nasrani menyatakan Isa Al-Masih demikian? Istilah anak Allah menyatakan kalimatullah. Hal ini karena umat Nasrani percaya Isa Al-Masih adalah perwujudan kalimatullah. Ia datang dalam wujud manusia. Memang dalam Al-Quran pada Quran surah 4 ayat 171 dan hadis Ad-Darimi nomor 47 juga menyatakan demikian, bahwasannya Isa adalah kalimatullah. Kitab Injil menjelaskan kalimatullah atau Isa Al-Masih telah menjadi manusia. Dia diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terbaca dalam Injil Rasul Besar Yohanes 1 ayat yang ke-14. Karena memang Allah tidak beranak secara fisik, melainkan ada perwujudan kalimatullah, yaitu Isa Al-Masih. Mengimani kalimatullah agar selamat. Dengan pengertian ini juga Anda bisa mengerti bahwa tidak salah Nasrani mengimani Isa Al-Masih. Karena dengan mengimani dan menjadi pengikut Isa Al-Masih berarti mengimani kalimatullah. Sehingga tersedia kebenaran Allah yang menyelamatkan. Siapa yang mengimani kalimatullah atau Isa Al-Masih, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak mengimani kalimatullah, ia tidak memiliki hidup. Terbaca dalam Injil surat 1 Yohanes yang kelima, ayat yang ke-12. Oleh karena itu, mari kita mengimani Isa Al-Masih, karena dialah anak Allah atau perwujudan atau kalimatullah yang sebenarnya. Melaluinya kita bisa mendapatkan surga Allah.